Pemilu itu memang menjadi agenda nasional, tapi selalu ada harapan agar pemilu ini bisa menghadirkan kontestasi perdebatan yang itu akan menjadi basis bagi para pemilihnya untuk menilai kandidat itu. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa pemilu yang hanya dikerjakan dengan nalar yang teknis dan hanya melihat pemilu sekedar pendekatan teknokrasi, akibatnya kita cenderung abai pada persoalan yang substansi. Maka itu tidak heran kalau menu yang sifatnya technicality atau teknokrasi, baik itu dikerjakan oleh KPU atau Bawaslu atau institusi yang lain yang menjadi penanggung jawab di dalam pelaksanaan pemilu, maka kesannya masyarakat tidak disuguhi sesuatu yang baru. Apa yang baru? Ya tentu apa yang menjadi kehendak rakyat yang itu tercermin dari problem-problem keseharian itu harusnya direpresentasikan di dalam diskusi dan debat soal pemilu. Ya memang kita harus juga agak prihatin kalau misalnya evaluasi atas pemilu yang di situ digambarkan orang galau punya harapan yang besar yang pernah terjadi atau sebelum-sebelumnya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu tracknya masih terbaca soal politik identitas. Semua orang yakin lah itu akan bisa menghancurkan nalar di dalam kontestasi pemilu seperti menjelek-jelekan, memobilisasi orang untuk mendapatkan dukungan atas nama etnis agama, bahkan mengkomodifikasikannya. Itu membuat orang makin yakin bahwa wah ini permainan seperti ini kotor. Sebaliknya juga melakukan penolakan dengan tindakan-tindakan mengkomodifikasi identitas atau yang sering disebut dengan politisasi identitas, itu menggeser isu-isu yang mendasar, soal-soal yang sehari-hari memang menjadi perhatian. Maka itu mari kita buat terobosan baru. Terobosan baru seperti apa? Tidak sekedar bicara soal teknis, tidak bicara soal menu-menu yang sifatnya teknokrasi, tapi isilah diskusi pemilu itu lebih mencerminkan kehendak untuk melakukan perbaikan. Wakil rakyat yang baik itu adalah wakil rakyat yang senantiasa memelihara hubungan kedekatan dengan rakyat dan menyuarakan problem mereka pada saat mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dan itu terbentuk kalau kita membuat atau membiasakan ya, persoalan-persoalan yang keseharian itu dibaca, dipotret dan diperjuangkan. Karena itu ya kalau caleg dan kemudian berhasil menjadi anggota legislatif, tugasnya besar, tidak sekedar memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau sekedar memelihara oligarki dalam politik di partai. Saya kira memang kita membuat ini dengan cara apa? Track masyarakat sipil harus lebih mengkonsolidasikan agar tujuan kita masyarakat sipil yang selama ini terbelah oleh isu-isu yang cenderung direproduksi oleh elit itu kita sudahi. Tapi nggak mungkin kan kita menunggu mereka membawa isu itu soal substansi. Karena itu saatnya sebetulnya masyarakat sipil harus membuat perhitungan yang lebih jelas pada saat menghadapi pemilu. Hadapi pemilu dengan bekal untuk membangun dengan kesadaran yang lebih baik. Pembangunan politik harus diisi dengan kesadaran akan pentingnya memanfaatkan pemilu untuk membuat kontrak politik. Agar problem yang keseharian sepanjang 5 tahun misalnya, itu bisa dialamatkan, dititipkan, dibuat kontraktual sama kandidat itu. Entah itu caleg, entah itu calon presiden, atau calon pemimpin di daerah. Karena dengan cara seperti itu, kita punya harapan agar pemilu ini akan bisa menjadi pintu gerbang peningkatan kualitas demokrasi. Kalau tidak, orang jadi pesimis. Maka itu lalu kutukan persoalan-persoalan ini akan terus bermunculan. Mari kita tengok secara 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya bagaimana cara membuat tracking atas kandidat itu, menilainya kayak seperti apa, dia melakukan ini dan track record seperti ini kira-kira tercermin dalam program enggak, apa yang bisa membangun keyakinan baru bahwa apa yang nanti menjadi pilihannya itu betul-betul terjaga. Karena itu pemilu butuh terobosan. Dan diantara itu adalah memperkuat kesadaran kritis masyarakat sipil dari pemilih yang cerdas,
menjadi warga negara yang aktif kelak pada saat kekuasaan terbentuk. Dan itulah indikator demokrasi telah berdampak dan itu kualitasnya makin baik. Salam perjuangan. Untuk itu jangan kau lupa